Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita bertemu di TWEB yang terakhir ya, di TWEB 4 untuk membahas masalah tugas 4 yang sudah dikumpulkan oleh masing-masing rekan siswa. Saya buka dulu di tugas 4-nya. Di sini udah kerekam yang submitnya baru 1 orang ya. Aldi Sans ini yang udah submit. Yang hadir sekarang itu apakah yang sudah submit atau belum? Oh, ini yang submit yang sudah ini ya, sudah publish artikelnya. Yang Aldi Sans apakah sudah ada artikelnya walaupun belum submit? Boleh di sharing aja supaya kita bahas. Ini ya, untuk TWEB 4 yang kita bahas adalah membahas artikel ilmiah hasil perbaikan yang sudah diunggah untuk memperoleh masukan perbaikan terhadap artikel ilmiahnya supaya dapat disempurnakan atau diperbaiki dan diunggah kembali. Di sini belum ada yang mengunggah tugas 4-nya ya. Ini yang mengunggah ini yang sudah publish. Jadi tidak perlu kalau sudah publish ya tidak perlu dibahas lagi. Untuk Firhat, untuk Mentari Okta walaupun belum submit mungkin bisa share artikel yang sudah dibuat untuk tugas 4. Gimana? Mentari Okta dan Aldi Sans. Supaya kita bisa bahas. Karena untuk di TWEB 4 ini kita membahas artikel ilmiah untuk tugas 4. Jadi yang kita bahas apakah artikel ilmiahnya itu sudah bisa diunggah ke tugas 4 atau kayak gimana. Saya ingatin untuk tugas karil 4-nya ya. Tugas karil 4 itu harus berupa harus sudah sesuai format artikel, sesuai template yang dicontohkan di dalam e-learning, sudah dibagikan di aktivitas kegiatan 1 kemarin. Lalu file draft artikelnya harus memuat judul, nama penulis, abstrak bahasa Indonesia bahasa Inggris ya, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, saran, serta daftar pustaka sesuai dengan template yang sudah dibagikan dari awal dalam e-learning ini. Oke, tugas 4 ini
Dibuka dari 26 Mei dengan deadline-nya batas pengumpulan di 23 Juni. Jadi silahkan diunggah artikel karya ilmiahnya. Untuk unggah karya ilmiah diberikan kesempatan maksimal 3 kali unggah. Itu untuk memperbaiki tingkat similarity. Seperti itu. Jadi mohon untuk hati-hati bagi yang mengunggah, dipastikan similarity-nya di bawah dari syarat similarity yang berlaku di UT. Kalau nggak salah itu tidak boleh lebih dari 30% ya. Ya, silakan Mentari Okta. Permisi, gue mau tanya. Ya. Itu yang tugas 4 tuh ada kesempatan revisi nggak, Bu? Revisi, ya. Misal langsung diunggah, itu ada revisi lagi apa revisinya jabri di Ibu? Itu diunggah dulu. Nah, diunggah dulu, nanti jika revisi untuk diunggah tugas 4 itu adalah revisi similarity lagi tinggal. Jadi boleh revisinya nanti lewat email atau WA saya boleh. Tapi untuk unggah ke e-learningnya itu untuk revisi similarity. Jadi maksudnya jika kamu unggah tugas 4-nya, syaratnya kan tidak boleh lebih dari 30% similarity-nya. Jika similarity yang dinilai oleh e-learning itu misalnya 35%, berarti kamu harus memperbaiki similarity-nya lagi. Harus turun dari 35%. Dan itu hanya bisa diunggah hingga 3 kali. Unggah pertama jika masih tinggi similarity-nya, tingkat similarity-nya masih tinggi, itu silakan unggah untuk yang kedua kali. Nah, untuk unggah kedua kali jika masih tinggi, masih di atas 30, masih ada satu kesempatan lagi. Jadi, untuk kesempatan yang terakhir ini harus sudah maksimal 30% similarity-nya. Jika tidak, maka akan dianggap tidak lulus. Karena syarat lulusnya kan similarity-nya tidak boleh lebih dari 30. Jadi kalau saran saya silahkan diperiksa dulu similarity-nya di luar dari e-learning. Jika similarity-nya sudah sudah tidak lebih dari 30%, maka boleh langsung diunggah ke e-learning. Kalau saran saya seperti itu daripada nanti diperbaiki, terus kita similarity-nya lagi lewat e-learning, ternyata masih tetap tinggi, malah jadi gagal. Jadi kalau menurut pendapat saya, saran saya, silakan sebelum diunggah, similarity dulu di luar dari e-learning. Jika memang artikelnya sudah di bawah 30%, silakan langsung diunggah ke e-learningnya. Untuk Aldi, jika memang kesulitan mikrofonnya, lewat message saja. Oke. Untuk sesuai contoh template cop sama resep asik. Berarti yang tugas 4 itu hanya similarity saja, Bu? Tidak revisi isi lagi sudah? Enggak, bukan masalah isi artikel lagi ya, tapi lebih ke similarity. Seperti itu. Untuk isinya silakan melalui email atau kontak saya.
Baik Bu, terima kasih. Ya, untuk Aldisan, untuk sesuai contoh template cop sama resep, accepted-nya kapan diisi Bu? Maksudnya accepted-nya kapan diisi itu accepted dari siapa? Maksudnya untuk Aldisan ya, maksudnya accepted yang mana? Coba tolong didetailkan lagi dulu ya. Rivaldi Hesa, ada pertanyaan? Karena kita mau membahas artikel 4-nya, ini belum ada yang ini ya, belum ada yang submit saya lihat. Oh, ya. Belum ada yang submit kecuali yang sudah publish. Kita sudah ada yang publish 1. Jangan sampai terlena untuk batas waktu submitnya. Nah ini ya, karil final ya. Syaratnya itu tingkat plagiasinya harus kurang dari 30%. Berarti kalau kurang dari 30% berarti nggak boleh, 30% pun nggak boleh. Maksimal 29% berarti tingkat plagiasi dari artikel yang dibuat. Oh ya, ini ada syarat juga, pemberitahuan syarat juga itu untuk kelengkapan tugas 4. Untuk kelengkapan tugas 4 selain dari tingkat plagiasinya kurang dari 30%, jadi maksimalnya 29%, itu ada juga syaratnya adalah lembar pernyataan bebas plagiasi. Itu ada di kegiatan belajar 11. Kegiatan belajar 11 ya. Jadi yang dikumpulkan di kegiatan belajar, aktivitas belajar 11 itu bukan hanya artikel saja. Jadi yang dikumpul itu artikel, lalu lembar pernyataan plagiasi. Untuk contoh lembar bebas plagiasinya silakan dilihat di aktivitas belajar 11 ya. Di download aja. Itu ada contoh lembar plagiasinya. Silakan dibuat lembar pernyataan sesuai dengan template yang ada di UT ya. Jangan membuat template yang berbeda. Jadi di tugas 4 itu di aktivitas belajar 11, aktivitas belajar 11 itu ada 2 yang harus dikumpul, yaitu artikel final lalu lembar pernyataan bebas plagiasi. Yang di template ada artikel info, perlu kita buat atau tidak usah? Oh, nggak perlu itu, nggak perlu dibuat itu. Biarkan sesuai template-nya. Yang diisi itu hanya di bagian, oke, kita buka dulu ya. Template. Itu biasanya kemarin ada di aktivitas belajar 1.
Itu yang diisi itu adalah judul, lalu di bawah judul itu ada nama penulis, lalu afiliasi. Untuk artikel info itu tidak perlu diisi. Silakan diisi yang di bawahnya aja, kata kunci dan kata kunci sama keywordsnya itu. Kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya lagi ada pendahuluan yang dibuat, lalu metode, lalu hasil dan pembahasan, lalu simpulan, serta yang terakhir itu ada daftar pustaka. Jadi untuk bagian artikel info itu silahkan dibiarkan saja seperti itu, seperti template. Saya sudah ada share template aslinya kan. Nah, biarkan aja artikel infonya seperti template. Silakan yang diisi lalu yang bagian atas itu headernya itu juga tidak perlu di otak-atik. Silakan yang diisi itu judul, nama penulis, afiliasi, kata kunci bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bab 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu saja. Sesuaikan dengan template yang berlaku. Ya. Untuk Rivaldi Hesa, apakah ada pertanyaan? Oh ya, untuk ngecek plagiarisme, ya nanti saya share di grup ya. Ngeceknya di mana? Ada lagi? Mentari, Aldi, dan Rivaldi. Jadi tolong nanti pastikan di bawah 30 ya, karena kalau saya lihat di sini syaratnya itu kurang dari 30%, berarti maksimal 29%. Seperti itu. Lalu jangan lupa juga membuat lembar pernyataan bebas plagiasi. Untuk Rivaldi nanti saya share ya di mana bisa ngecek plagiasinya. Oke. Untuk Hana Meliana ada pertanyaan untuk ini? Aldi Sans, kalau untuk bebas plagiat boleh pakai Ematry Bu? Boleh pakai Ematry, silakan. Untuk Hana Meliana mungkin ada pertanyaan seputar tugas 4. Mohon maaf Bu, saya baru join, mungkin tadi sebelumnya udah dijelasin apa aja gitu Bu intinya. Kalau hari ini kita seharusnya membahas artikel final yang sudah diunggah di tugas 4, tapi kayaknya di tugas 4 belum ada yang submit. Jadi kita bahas aja kendala apa, atau jika ada yang sudah punya artikelnya siap submit, boleh di share screen di sini, boleh juga. Atau ada kendala apa, boleh di sini di sharing supaya kita bisa bahas bagaimana cara penyelesaiannya. Atau ada yang nggak ngerti di tugas 4 itu apa, sepertinya nggak ngerti tugasnya itu sepertinya apa, seperti itu kan. Jadi silakan ditanya di sini. Kalau tadi udah ada yang nanya untuk yang di template itu ada bagian artikel info dan header. Untuk artikel info dan header itu tidak perlu di otak-atik ya, silakan sesuai template saja. Jadi yang diisi itu hanya judul, nama penulis, afiliasi,
lalu kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, lalu bab 1 sampai bab 5. Itu saja yang dikerjakan. Untuk artikel info dan header tidak perlu diotak-atik, biarkan saja sesuai template. Lalu untuk di tugas 4 itu diusahakan tidak ada lagi revisi isi artikel, tapi yang direvisi itu adalah plagiasinya, tingkat plagiasinya. Jadi kalau sesuai dari tugas 4 syaratnya itu adalah kurang dari tingkat plagiasinya kurang dari 30%. Jadi maksimal plagiasi adalah 29%. Saran saya supaya tidak tidak terlanjur ya, karena sepertinya ada kasus mahasiswa sudah mengupload, karena upload tugas 4 itu kan diberi 3 kali ya, 3 kali kesempatan. Jadi saat kesempatan pertama ternyata plagiasinya masih 35%, berarti kan belum memenuhi persyaratan lulus karya ilmiah. Itu berarti harus mengunggah kembali di kesempatan kedua. Nah, pada saat di kesempatan kedua ternyata di e-learning terbaca masih 35%, maka tinggal satu kesempatan lagi untuk unggah artikelnya. Jangan sampai diunggah ketiga artikel e-learning masih membaca tingkat plagiasinya di atas 30%. Jadi saran saya silahkan nanti cek plagiasinya itu di luar dari e-learning dulu. Jadi silahkan dicek dulu di luar dari e-learning. Jika memang sudah di bawah 30%, baru unggah ke tugas 4 supaya aman. Jangan sampai nanti terlanjur tanpa mengecek, terlanjur ke e-learning, ternyata e-learning membaca lebih dari 30%. Bagi yang belum tahu di mana cek plagiasinya, nanti saya share di grup ya. Di mana saja bisa ngecek plagiasi. Sama, similarity dan plagiasi itu sama. Rivaldi Hesa ya, similarity dan plagiasi, plagiarisme itu sama, beda ya, pengucapan aja. Tingkat similarity, tingkat plagiasi, tingkat plagiarisme itu sama aja, tingkat plagiat. Jadi tingkat kesamaan isi dari artikel 1 dengan artikel yang sudah ada sebelumnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau ada yang sudah ada yang mau share artikelnya supaya kita bahas di sini? Ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu ditambah atau ada yang perlu dikurangi? Silakan. Mentari, Aldi, Rivaldi atau Hana, ada yang mau share artikelnya, boleh di share screen saja. Apakah ada lagi pertanyaan seputar tugas 4?
Silahkan. Untuk lembar pernyataan bebas plagiasi boleh menggunakan e-matra ya. Boleh menggunakan materai elektronik atau materai fisik. Apakah masih ada kendala dalam membuat artikel sesuai template yang dibagikan? Di aktivitas belajar 11 itu juga wajib mengisikan judul, abstrak, dan kata kunci pada halaman e-learning ya. Jadi di aktivitas 11 itu ada 3 ternyata. Ada 3 ya. Itu mengisikan judul, abstrak, dan kata kunci. Lalu draft final artikel. Lalu lembar pernyataan bebas plagiasi. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Itu di aktivitas belajar 11 ya. Aktivitas belajar 11 itu ada ada yang harus diisikan ya. Ada 3 tugasnya, itu mengisi judul, abstrak, dan kata kunci. Lalu di bawahnya ada tugas 4, itu draft artikelnya yang dikumpul. Lalu yang terakhir bagian di bawah sekali itu tempat pengumpulan lembar pernyataan bebas plagiasi yang boleh menggunakan materai elektronik atau materai fisik. Silakan saja. Jika adanya materai fisik silakan pakai materai fisik, jika adanya materai elektronik silakan pakai materai elektronik. Oke. Jadi jangan sampai terlanjur untuk unggah artikelnya. Silakan dicek, benar-benar dicek dulu. Saran saya cek plagiasinya di luar dari e-learning supaya nanti pada saat unggah artikel ke e-learning itu plagiasinya, tingkat plagiasinya sudah di bawah 30%. Artinya tidak lebih dari 29%. Batas akhirnya ya, maksimal tingkat plagiasinya itu di 29%. Seperti itu. Rivaldi Hesa, izin bertanya lagi untuk bagian kesimpulan opini pribadi atau kesimpulan itu bukan opini pribadi ya, kesimpulan itu adalah kesimpulan penelitiannya. Jadi misalnya gimana? Misalnya judulnya adalah optimasi
optimasi penggunaan sistem apa, misalnya sistem A misalnya kayak gitu kan. Jadi kesimpulannya bahwa sistem A ini tingkat optimasinya mencapai sekian, misalnya seperti itu kesimpulannya. Jadi bukan opini pribadi. Contohnya di template ini ya, di contoh template kan dia membuat judulnya usability testing aplikasi web menggunakan metode PSSUKey. Nah, jadi penelitiannya ini uji kegunaan aplikasi. Jadi dia menyebarkan angket kuesioner usability kepada 140 responden. Ada 19 butir pertanyaan. Nanti dari pengisian kuesioner tersebut dilakukanlah analisis hasilnya, diolah dengan skala Likert, dapatlah hasil dari penelitian. Nah, dapatlah di hasil penelitian. Nah, hasil dari penelitian itu yang dimasukkan ke kesimpulan. Hasil penelitiannya, pengukuran usability aplikasinya dengan menggunakan, ya kan, kesimpulannya adalah pengukuran usability aplikasi menggunakan kuesioner PSSUKey. Aplikasinya hasilnya yaitu aplikasi dapat diterima dengan baik oleh pengguna dengan hasil kepuasan aplikasi secara keseluruhan, baik dari sisi kegunaan aplikasi, kualitas informasi, dan kualitas antarmuka. Jadi dijelaskan di sana tingkat kegunaan baik oleh penggunanya itu seperti kalau di contoh artikel ini. Jadi kesimpulan itu bukan opini pribadi, tapi hasil dari penelitian yang dilakukan. Seperti contoh yang tadi juga optimasi kan, misalnya optimasi. Jadi ditarik kesimpulan bahwa aplikasi ini tingkat optimasinya jika menggunakan metode A, metode B misalnya kayak gitu kan, optimasinya sekian persen. Jadi itu yang dijelaskan hasil penelitiannya, bukan opini pribadi ya. Bukan memperkuat dengan kutipan atau sumber lagi. Jadi kesimpulan itu isinya adalah simpulan dari perjalanan penelitian yang dilakukan oleh kalian. Misalnya ada yang penelitiannya melakukan apa ya, bisa jadi contoh itu kalau kayak optimasi tadi. Jadi di simpulan itu ada isinya tentang tingkat optimasi. Kalau tentang perbandingan metode misalnya kan, metode A dengan metode. Nah, tingkat perbandingannya, jadi dapat disimpulkan bahwa metode A itu hanya bisa mencapai sekian persen misalnya kan, metode B hanya bisa mencapai sekian persen. Jadi metode A dan metode B itu yang lebih baik adalah metode A misalnya kayak gitu kesimpulannya. Jadi bukan opini pribadi atau pernyataan yang diperkuat oleh kutipan atau sumber. Itu di pendahuluan. Itu adalah bagian awal kalau yang kayak gitu.
referensi dan lain sebagainya. Jadi di kesimpulan jangan diisi opini pribadi ya. Kesimpulan itu ada isinya itu ya simpulan dari penelitian yang dilakukan. Misalnya coba Rivaldi Hesa bikin apa? Ya, kesimpulan dari seluruh proses penelitiannya. Misalnya sistem informasi apa, misalnya kan sistem informasi A untuk penilaian kinerja karyawan, misalnya kayak gitu kan. Jadi di kesimpulannya itu nanti bahwa sistem informasi penilaian kinerja pada perusahaan A itu dapat dibangun dengan metode pengembangan sistem B, misalnya gitu. Nah, dengan tingkat misalnya usability-nya sekian persen, nah, bisa dibuktikan. Misalnya bikin sistem informasi A menggunakan metode B misalnya. Jadi kesimpulannya bahwa sistem informasi A ini bisa dibangun dengan metode B, seperti itu, dengan hasil uji atau dengan tingkat validasi sekian persen, seperti itu. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Kalau yang ada mikrofonnya bermasalah bisa message aja ya. Itu di sebelah kanan bawah bisa message aja. Jika ada pertanyaan selanjutnya. Apakah ada pertanyaan lagi seputar tugas 4?
tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, silakan open cam untuk kehadiran selain dari kehadiran attendance yang ada di e-learning ya. Silakan di open cam. Atau ada yang bermasalah dengan open cam ya? Oke. Mentari, Okta, dan Aldi. Oh, kamera. Oke. Mentari, Okta, dan Rivaldi. Oke. Baik, terima kasih untuk Tuweb 4. Kali ini saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan diperbaiki lagi artikel 4-nya, artikel untuk tugas 4-nya. Jangan ada yang dilewatkan dari syarat-syarat final, tugas final Karil 4 ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.